Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota yang pertama Elizabeth Hano, yang kedua Nadia Nafista, yang ketiga Syera Enadia, yang keempat Bagus Febriansyah Pratama. Di sini kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang topik internal memori. Bisa next? Memori internal, apa itu dan bagaimana bekerjanya? Memori internal adalah tempat penyimpanan data pada suatu perangkat elektronik. Berbeda dengan memori eksternal, memori internal terintegrasi di dalam suatu perangkat tersebut. Memori internal adalah media penyimpanan data atau informasi sementara pada perangkat elektronik, seperti komputer, laptop, dan smartphone. Memori internal berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Kelebihan dari memori internal adalah kecepatan akses yang lebih cepat dibandingkan dengan memori eksternal seperti hard disk atau flash disk. Namun, kekurangan dari memori internal adalah kapasitas penyimpanannya yang terbatas dan tidak dapat diperluas pada beberapa perangkat. Perkembangan teknologi telah membuat memori internal semakin canggih dan memiliki kapasitas yang lebih besar. X. Kapasitas dan jenis-jenis memori internal. Memori internal memiliki kapasitas yang beragam, mulai dari beberapa gigabyte hingga terabyte. Terdapat dua jenis memori internal, yaitu volatil dan non-volatil. Memori volatil tidak dapat menyimpan data saat kehilangan daya listrik, sedangkan memori non-volatil dapat menyimpan data bahkan saat daya listrik terputus. Berikut adalah beberapa jenis memori internal, yaitu 1. Memori DRAM. Memori ini merupakan jenis memori volatil yang digunakan pada komputer dan laptop karena memiliki kecepatan transfer yang tinggi. Yang kedua, memori flash. Memori ini merupakan jenis memori non-volatil. Banyak digunakan pada perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Yang ketiga, memori EEPROM. Memori ini merupakan jenis memori non-volatil yang digunakan pada perangkat audio dan elektronik rumah tangga. Oke, next. Yang selanjutnya adalah proses baca dan tulis pada memori internal. Proses baca dan tulis pada memori internal melibatkan kontroler dan perangkat penyimpanan. Kontroler sendiri memproses permintaan baca dan tulis, sementara perangkat penyimpanan gunanya untuk menyimpan data. Proses baca dan tulis dapat dilakukan dengan menggunakan alamat memori tertentu. Yang pertama yakni kontroler. Kontroler sendiri tujuannya adalah untuk mengatur aliran data dari perangkat ke penyimpanan. Yang kedua yakni perangkat penyimpanan, yaitu menyimpan data yang dibaca dan ditulis oleh kontroler. Kemudian ada alamat memori yang digunakan untuk mengakses data yang telah tersimpan dalam memori. Yang terakhir yakni operasi baca tulis. Operasi baca tulis memerlukan akses data yang cepat dan kapasitas yang cukup untuk menyimpan beberapa data. Oke, next. Keuntungan dan kelemahan memori internal. Keuntungan. Keuntungan memori internal adalah ia dapat diakses dengan cepat dan stabil karena tersedia di dalam perangkat. Selain itu, ia tidak memerlukan perangkat tambahan dan lebih aman karena tidak mudah hilang atau rusak. Yang kedua yaitu kelemahan. Kelemahan memori internal yakni dia memiliki kapasitas yang terbatas sehingga tidak bisa digunakan untuk menyimpan data yang besar. Juga jika terjadi kerusakan, perbaikan memori ini cukup mahal. Oke. Baik, di sini ada contoh penggunaan memori internal pada perangkat elektronik. Nah, di sini memori internal digunakan pada berbagai perangkat elektronik seperti smartphone dan tablet, laptop dan komputer desktop, kamera digital dan peralatan rekaman audio, serta TV pintar dan konsol game.
Nah, untuk smartphone sendiri memiliki memori internal dengan kapasitas yang bervariasi tergantung pada merek dan modelnya. Lalu laptop memiliki memori internal dengan kapasitas yang dapat di-upgrade dan dapat digunakan untuk menyimpan sistem operasi dan program aplikasi. Lalu peralatan rekaman audio memiliki memori internal yang dapat digunakan untuk menyimpan file audio yang dihasilkan. Next. Kemudian ada pemeliharaan dan pemulihan memori internal. Pemeliharaan memori internal dapat dilakukan dengan menghapus data yang tidak perlu dan menggunakan aplikasi yang dapat membersihkan dan mengoptimalkan memori. Sedangkan untuk pemulihan memori internal yang rusak atau terformat dapat dilakukan dengan menggunakan software khusus atau menghubungi teknisi. Beberapa contoh pemeliharaan dan pemulihan memori internal yaitu ada membersihkan data, itu menghapus data yang tidak perlu secara teratur untuk mengoptimalkan kapasitas memori. Lalu ada aplikasi cleaner, yaitu menggunakan aplikasi yang dirancang untuk membersihkan dan mengoptimalkan memori internal. Dan ada pemulihan memori yang rusak dengan cara menggunakan software khusus atau hubungi teknisi jika memori internal rusak atau terformat. Next. Oke, kesimpulan dan poin penting dari presentasi kita hari ini yaitu memori internal adalah tempat penyimpanan data penting pada perangkat elektronik. Terdapat berbagai jenis dan kapasitas memori internal yang digunakan pada perangkat mobil, komputer, dan peralatan elektronik lainnya. Meskipun memiliki keuntungan dan kelemahan, pemeliharaan dan pemulihan memori internal yang tepat dapat memperpanjang umur perangkat dan menjaga data penting tetap aman. Yang pertama, keuntungan dari memori internal adalah memori internal memiliki akses yang cepat dan stabil serta lebih aman karena terintegrasi dengan perangkat. Kemudian ada kelemahan dari memori internal, yakni memori internal memiliki kapasitas yang terbatas dan perbaikannya sulit dan mahal jika rusak atau terformat. Jadi kesimpulannya, pemeliharaan dan pemulihan memori internal yang tepat dapat memperpanjang umur perangkat dan menjaga data penting tetap aman. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya kami mohon maaf atas segala kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.